belakang guru dengan hormat kami persilakan. Bapak. Terus kena lagi kena. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Al-Mukarramun, para alim ulama, para asatidz yang saya hormati dan muliakan, Bapak Kepala Desa yang saya hormati dan muliakan, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh pengelisir, nenek mami yang saya hormati dan muliakan pula. Singkatnya, seluruh hadirin jamaah pikiran atas meninggalnya ibunda tercinta almarhumah Hajjah Baik Bestrum. Dan mudah-mudahan kita doakan beliau diterima di alam barzahnya oleh Allah Ta'ala. Dibukakan pintu rahmat dan maghfirah. Kuburnya dijadikan menjadi rawdah min riyadil jannah. Kemudian suami beliau tercinta Bapak Haji Lalu Mustafa, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah SWT, diangkat penyakitnya, dipanjangkan umurnya, fi taatillah, dipelihara, dijaga oleh Allah SWT beserta seluruh keluarga besarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah pikiran yang saya hormati dan muliakan, mari kita senantiasa untuk terus-menerus sebagai panjat nenek sak kuasa, bareng-bareng terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lebih mungkin pelunggu kami sudah berada di awal tahun 1443 Hijriah. Hari tadi adalah hari pertama tahun baru. Maka salah satu doa yang dianjurkan untuk diamalkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, Allahumma ya muhawwil al-ahwal, hawwil ahwali ila ahsani halin bi hawlika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memperbaiki kondisi kita, keadaan kita, lebih-lebih kondisi kita di masyarakat, keluarga, bahkan kondisi negara kita tercinta, kondisi umat Islam semuanya. Kita mohon mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang, di tahun ini mudah-mudahan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. La yughayyiru ma biqaumin, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mungkin akan merubah nasib sekelompok kaum kecuali kaum itu mau merubah dirinya sendiri. Maka supaya terjadi perubahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dituntut kitalah yang mulai berubah. Maka yang terpenting harus kita lakukan di awal tahun, perpindahan tahun lama ke tahun baru, tidak ada lain adalah tafakkur, bermuhasabah, memikirkan diri, mengoreksi diri, apa yang pernah saya lakukan setahun yang sudah lewat. Kalau memang yang baik itu ada, bersyukurlah, karena tidak ada yang mungkin dilakukan, tidak ada yang bisa dilakukan daripada kebaikan kecuali izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, bila kita jumpai tahun yang sudah lewat itu lebih banyak maksiatnya, banyak dosa, banyak salah, jangan pernah putus asa.
Allah senantiasa membentangkan tangannya untuk menerima taubat hambanya. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musibun nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musibul lail. Allah senantiasa membuka tangannya untuk menerima taubat hambanya di malam hari bagi yang mengerjakan dosa di siang hari. Sebaliknya di siang hari juga Allah menunggu taubat hambanya yang kebetulan melakukan dosa di malam hari. 24 jam selalu menunggu dan menunggu taubat hambanya. Maka suatu hari Rasulullah SAW berpidato, memberikan gambaran pandangan kepada umatnya. Rasulullah pidato, wahai jamaah, bagaimana pendapatmu bila seseorang kehilangan barang yang sangat ia cintai? Baru dia beli motor, baru nyampe rumah, malamnya hilang. Susah enggak? Susah. Dia punya uang di rekening miliaran, pas diperiksa saldonya tiba-tiba nol. Gimana? Susah enggak? Susah, bisa stres. Atau pulang-pulang, Masya Allah, tiba-tiba rumah sudah kebuka, isi rumahnya berupa emas, intan, permata yang ada di dalam disimpan, hilang. Atau dia punya hanya satu anak sematawayang, tiba-tiba hilang. Pasti sedih. Tatkala dia cari, bingung kesana kemari, nanya kiri kanan, sampai dia itu susah, bahkan Masya Allah berhari-hari enggak dijumpai, sampai dia kurus. Tiba-tiba tatkala dia pulang di rumahnya dalam keadaan lemas, tiba-tiba barang yang hilang itu tiba-tiba kembali. Bisa cek saldonya, ternyata kembali miliaran itu. Oh, senang. Motor yang tadinya hilang tiba-tiba ada orang mengantarkannya. Ini motormu. Senang. Yang kedua, bagaimana pendapatmu? Ada orang sudah menikah, ingin punya anak, tetapi Masya Allah setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan puluhan tahun gak punya anak. Sementara dia sangat berharap punya anak untuk mewarisi semua yang dia miliki. Tiba-tiba tatkala berumur 60 tahun baru punya anak. Mulai aja Masya Allah, bejak tu dengan pintar lalu doang ada yang doang. Bahkan Masya Allah, bejak tahu sumur malik-malik lalu kan mandi. Tibu-tibu lalu doang boyak. Bahkan sampai-sampai bejak dengan lalu haji jok Mekah, lalu umrah pesan kurma oda. Kisah anak. Kenapa? Mandinya encer. Masya Allah, berusaha supaya punya anak. Ternyata enggak punya anak. Baru dia punya anak umur 60 tahun. Senangnya minta ampun. Senang apa tidak? Senang. Yang ketiga, bagaimana pendapatmu? Orang dalam perjalanan, Masya Allah, tiba-tiba di tengah perjalanan bekam. Kepeng darah, sangwai darah, Masya Allah, akhirnya dijumpai oleh kelaparan. Sudah hausnya luar biasa, sampai pros mesak si minum. Akhirnya sampai kondisi hampir mati. Tiba-tiba tatkala sudah kabur penglihatan, marah dengan getuk ke demuri, kebetati, lapar, nih makan. Nih minuman, nih uang, Masya Allah, ini kendaraan, silakan, semua kemana. Senang atau tidak? Senang. Baik, kata Rasulullah. Yang pertama tadi senang, kedua senang, ketiga senang. Yang keempat jauh lebih senang dari yang tiga. Siapa? Allah. Sangat senang, lebih senang daripada yang tiga ini. Bila ada hambanya yang sudah lama berbuat maksiat, tiba-tiba suatu hari air matanya keluar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lallahu afrahu min taubati abdihi min al-dhallil wajib wa min al-aqimil walid wa min al-zam'anil warid. Atau kama. Maka tahun baru yang kita masuki sekarang ini, mari kita bikin Allah Ta'ala senang sama kita. Dan membuat Allah senang tidak ada lain kecuali memperbaiki diri. Cara memperbaiki diri, Al-Imam Al-Haddad mengatakan, Masya Allah, wa awwalu syai'in ala muridillahi wa rasulih tasbihut taubah.
Dan yang pertama kali yang wajib dilakukan oleh yang ingin selamat di sisi Allah, selamat di sisi Rasulullah adalah memperbaiki taubatnya. Kenapa? Siapapun manusia pasti dan pasti ada dosa. Dan dosa itulah yang menjadi penghalang untuk mendapat rahmat Allah. Semakin banyak dosanya maka semakin teballah tabirnya. Semakin tebal kokohlah penghalangnya antara dia dengan Allah. Padahal manusia itu sebenarnya tidak ada yang berdosa awalnya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Seluruh anak manusia yang dilahirkan ke muka bumi 'alal fitrah, dalam keadaan suci, tanpa noda dan dosa. Tidak ada yang berdosa manusia sebenarnya. Kapan dia berdosa? Semenjak dia mukallaf. Semenjak dia masuk menjadi kategori orang mukallaf. Kapan orang dikatakan mukallaf? Bila dia sudah balik dan berakal. Bila dia sudah balik dan berakal, maka dia mukallaf. Mukallaf artinya diberikan beban, tugas oleh Allah. Ternyata manusia terkadang banyak yang tidak menjalani tugasnya. Kalau tidak menjalani tugasnya, maka mulailah tercatat dosa. Bila dia kerjakan tugasnya, maka tercatatlah pahala. Maka setiap orang yang meninggal dunia sebelum mukallaf tidak ada catatan dosanya, maka wajib dia masuk surga. Tapi di surga dia akan menjadi wildanun mukhalladun, anak-anak yang kekal menjadi pelayan-pelayan di surga nanti. Sehingga para ulama mengatakan kalau seandainya Allah memberikan saya hak untuk memilih kapan akan mati, saya pilih mati sebelum balik. Lagu makin dia darat tada. Darat tada makin. Darat tada makin. Wah, balik berapa kali? Luar biasa. Bahkan sampai makin ke balik. Bulu pandan lu, sampai pandan yang bekerja. Darat tada. Maka karena tidak ada tada, pakai jurus kebucu. Apa jurus kebucu? Jurus darat tada. Darat tada ini pacu, aneh. Gak, darat tada ini pacu. Melen ini pacu. Sains ini nak. Tahun ini biasa orang neraka. Sampai anak cerita, Masya Allah nih bagian laut isi diet. Laut isi diet tahu. Apa yang terjadi? Banyak terjadi jual sertifikat masuk surga. La ilaha illallah. Dia tahu karena diusulkan dalam pengajian. Apa hukumnya orang jual beli sertifikat surga? Masya Allah. Seolah-olah mengklaim dirinya lebih tinggi dari Allah. Itu namanya tidak ada akhlak, alias kurang ajar. Iyalah, kok berani-beraninya bikin sertifikat masuk surga? Artinya setelah ditebus, kalau sudah ditebus sertifikat itu dengan sekian jumlah uang, bahkan dengan emas, sudah. Bawa nanti Jumat kamu, bawa nanti sembahyang anda, jamin oleh mata surga. La ilaha illallah. Dari mana itu? Rasulullah tidak pernah bikin sertifikat masuk surga. Kenapa ada orang sekarang bikin sertifikat masuk surga? Na'udzubillahi min dzalik. Tapi itulah manusia. Masya Allah. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Maka para ulama mengatakan hati-hati. Baru ini biku manusia ini lema yang biku. At-tabai ilmu biku lema. Selapuat niki. Saya milih aruan sila. Saya sak kayun aruan tabai ilmu biku angkat 5. Kenapa? Karena ilmu biku itu pertama untuk mengetahui siapa jati diri kita akan kembali kemana. Penentu pertama adalah tatkala sakaratul maut. Tatkala sakaratul maut. Dijelaskan dari riwayat tidak akan bertugas dulu malaikat Munkar Nakir mencabut nyawa, tidak akan bertugas sebelum datang malaikat Jibril alaihissalam. Apa yang dibawa oleh malaikat Jibril? 2 tempat. Kalau orangnya di dunia betul-betul menjadi orang mukallaf yang baik, melaksanakan perintah Allah secara zahir. Ada manusia nilai pada zahir niki. Anu nakumu bezahir, kami menilai dengan yang kelihatan. Dia tahu nilai hati dengan dia. Dengar.
Saya wikan atau ketawa atentian mana tanggung ini sembilan. Hanya Allah dan saya yang tahu. Maka tidak bisa kita nilai orang hatinya. Tetapi apa yang dinilai? Yang zahir. Makanya di pengadilan itu apa yang paling penting? Saksi, bukti. Itu pedoman hakim. Terserah mau dia buat-buat saksinya atau buktinya, terserah. Bukan salah hakim. Hakim hanya percaya hitam di atas putih. Walaupun ini masalah pihak yang salah, ini pihak yang benar, ternyata yang diponis adalah yang salah. Tapi bukti dia punya. Pembuktian. Ya di dunia. Karena menilai dengan yang zahir. Allah tidak menilai zahir kita saja. Batin yang dinilai. Itu penilaian Allah. Pengadilan Allah beda dengan pengadilan dunia. Namun di dunia tahu sogok. Ada sogok jaksa bisa. Sogok hakim, oh iya banyak yang bisa hakim disogok. Panitera bisa disogok. Saksi bisa bikin-bikin. Banyak orang mau jadi saksi yang penting diberikan uang. Tanda tangan bisa dikibulin. Iya kan? Itu dunia. Karena kita berpatokan sama yang kelihatan. Padahal Allah Ta'ala selalu menilai orang terkadang bukan hanya kelihatan saja. Allah tidak butuh yang kelihatan. Tetapi Allah butuh yang tidak kelihatan. Masya Allah. Allah tidak butuh pada yang kelihatan. Yang tidak kelihatan dia butuh. Tidak kelihatan oleh kita. Kepada Allah semuanya kelihatan. Nah, itu. Maka untuk mengetahui diri apakah akan kembali ke surga ke neraka, pertama penentuannya adalah sakaratul maut. Datang malaikat Jibril membawa dua takat. Namun dengan sholat seperti almarhumah insyaallah husnuzan, dengan sholat apa namanya terpintuk dulu. Ibunda Haji, jangan khawatir, milik tulang. Setelan film, masya Allah, judul surga. Akhirnya sakaratul maut yang begitu sakit, kok ada orang senyum? Banyak orang yang saksikan waktu sakaratul maut kemos, mulai jalan ilah nanti tahu kemos sakit, tembutan duit doang. Hatinya berkepokan sakit. Coba makin belum bertajo si paku tembus jokte mau dicabut berapa sakit. Neng ngajut. No. Tembutan tiang doang, tembutan apa harus beling. Isi sini nanti yang ada yang nangka. Ada. Ini nyawa yang dicabut, enggak terbayang sakitnya. Coba. Atau coba, baik, catut apa, antuk kuku di sini. Ini nyawa, tetapi sakitnya dicabut nyawa yang begitu luar biasa sakitnya hilang dengan penglihatan yang sangat luar biasa indah. Itu surga. Oh, misalnya laki niki mau meninggal, bidadari buih-buih. Kakak dan seki ampuh istana yang begitu megah. Apa kata Jibril? Ini untuk kamu semua karena kamu dulu taat di dunia, maka jangan khawatir mati. Masya Allah, gemos dan belengaknya usul terus kemos lagi. Itulah salah satu ciri-ciri husnul khatimah. Nen tahu mia. No. Neraka itu perintah mengkemos. Nen tahu mia. Ya bingung itu langsung. Tapi kalau orang yang tidak peduli di dunia, dia jadi orang mukallam, nggak peduli kewajiban tugasnya kepada Allah Taala. Biasa, bro, mas bro, ini kedai taman aja. Ini betul rasa. Ruan kobaran api, ruan giting kaman tiasa sudah kaca.
Akhirnya Allah mata, ucap dia, sudu lelak sing merak, kau tegor, mati. Alhamdulillah ini, Masya Allah. Itu ciri-cirinya. Marah musuh dia, Masya Allah. Berbiara dengan mati ini dia sakaratul maut dapat. Mati, waduh. Berapa yang tahu guru? Hitam tahu. Baiklah makur. Dik jawab dia jawab. Juara musuh itu. Dan ini nyata. Saya mati niki, yang ngudu. Sepi tu. Baik lalu makun. Tulen ahli hisab. Masya Allah luar biasa. Yang ketua dia tahu jawab niki. Gimana ini? Husnul dia mau burung? Tak tahu pokoknya husnul rokok sudah ada. Husnul rokok. Allahu a'lam bishawab niki. Dia tahu ini. Masya Allah. Nah niki. Itu pertama tempat kita tahu apakah kita akan selamat atau tidak. Apakah di alam barzah tertutup? Sudah nggak ada lagi perubahan? Belum. Masih ada kesempatan. Alam barzah ini bukan alam istilahnya finalnya, bukan finalnya di sana. Masih ada perubahan. Gimana? Tergantung keluarga yang hidup. Makanya ada namanya amal jariah. Masya Allah. Ada masih hubungannya. Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalath. Pertama sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Para ulama menafsirkan sedekah jariyah al-waqfu lillah, waqaf. Maka yang paling beruntung adalah yang mewakafkan tanahnya untuk jadi masjid, jadi madrasah, jadi tempat maslahat umum orang Islam. Itu sedekah jariyah. Masya Allah. Aw ilmin yuntafa'u bih, atau Masya Allah yang berprofesi jadi guru, jadi da'i, ilmunya disebarkan dan diamalkan. Maka betapa besar pahalanya Imam Syafi'i. Berapa muridnya? Sampai sekarang aja kita sebut-sebut namanya, padahal nggak pernah ketemu. Imam Nawawi, kitabnya sampai sekarang dipelajari, gimana besar pahalanya. Gurunya gimana? Guru Nawawi lebih besar lagi. Guru dari gurunya gimana? Lebih besar lagi. Guru dari gurunya sakit tapi gimana? Lebih besar lagi. Kalau sahabat, gimana kalau Rasulullah? Maka tidak ada yang bisa mengejar pahala Rasulullah. Cocok Rasulullah SAW yang paling tinggi. Ini seawain menyontabawi. Maka beruntunglah yang dijadikan guru. Rasulullah mengatakan innama ba'ithu mu'allima. Sungguhnya saya diutus untuk jadi guru. Maka saya senang berfungsi jadi guru. Walaupun guru ngaji ikra atau guru ngaji cara kayak zaman dulu. Alif, ba, ta, iu, bagibu, taditu, bukan? Alif atas a, alif bawah i, alif depan u, alif gitu. Alif dua atas an, alif dua bawah n, alif dua depan on, an and on. Alif atas a, nun atas na, ana, una, ina, alif bana, bona, kun. Alif atas a, nun atas na, kap, mimma, tidak berkop, anakom, inakom. Ini, gini. Sampai akhir. Metode lain. Metode al-Baghdadiyah namanya itu. Sekarang metode qiraati atau metode ikra namanya. Sama-sama bagus. Kenapa? Endingnya yang bagus. Semua orang jadi bisa. Apapun program, kalau membuat orang bisa, apapun nama programnya itu bagus. Secanggih apapun program, bagus orang dengan semakin bodoh sih nanti bagus. Masya Allah. Soalnya Indonesia itu main coba-coba. Teori Indonesia itu dari dulu terkenal coba-coba. Beda dengan pondok pesantren. Berbeda menteri, beda kebijakan. Beda kurikulum. Makanya terlalu banyak keluar kungkar-kungkar itu. Dia di Jerman bingung, orang Jerman begini. Pergi ke Belanda, di Belanda begini. Berubah lagi, dan istiqomah. Tapi pondok pesantren istiqomah. Makanya lebih banyak berhasil dari pondok pesantren. SBY anak pondok pesantren. Masya Allah. Soekarno, Masya Allah, waliul min awliyaillah. Pondok pesantren. Soeharto pernah mondok di pesantren. Megawati diketak Megawati. Jokowi, Allah. Jokowi, Habibie orang pondok pesantren. Masya Allah. Mudah-mudahan dari suami nanti ada jadi presiden. Amin. Makanya silakan di pondok pesantren.
Masya Allah. Luar biasa. Ini pondok pesantren istiqamah. Maka ulama terkenal dari Indonesia yang menggelegar di dunia ini adalah Syekh Nawawi Al-Banten. Insya Allah. Syekh Khalil, Masya Allah di Madura. Kemudian Tuan Guru Umar di Kelayu. Itu pertama kali orang dikenal Tuan Guru di Lombok ini adalah Tuan Guru Umar Kelayu. Orang pertama jadi Tuan Guru di Lombok. Ya Masya Allah, pengajarannya beliau sampai ke Patani, Thailand, Malaysia, Singapura, habis itu. Terkenal beliau. Tuan Guru Umar Kelayu. Salah satu bijanya adalah Tuan Guru Tretetet. Tuan Guru Ahmad Tretetet. Kenapa dibilang Tretetet? Karena kalau zikir saking cepatnya. Nah gitu. Jadi dijuluki lah Tretetet. Tapi zikir kalau kita Tretetet lain. Kalau dia zikir karena saking cepatnya itu. Saking cepatnya orang mendengarnya seperti orang itu. Kalau kita apaan itu? Masya Allah. Mudah-mudahan nanti ada tretet yang lain di sini. Tapi jangan tukang tasbih. Harus dari awal dulu. Masya Allah. Para ibarat gansing no. Lamun malang ngajak gansing, mararuan dia melilit kan? Mararuan dia melilit. Muna dia dengan zikir. Lamun sampai puncak, mararuan dia dengan zikir. Padahal dia zikir. Masya Allah. Allah. Mana-mana yang kedengaran Allah. Itu tahu nggak tahu ini. Kalau sudah sampai itu sudah lain kelasnya. Kemudian dia alenane seperti awal. Dan kemarin orang sedih apa yang Zikir. ada awalnya, Masya Allah. Itu tarekat Al-Idrusiyah namanya. Masya Allah. Jadi di alam barzah itu ada kemungkinan berubah. Ya. Kalau ulangan kita di sekolah ada namanya nitip ada namanya perbaikan. Remedi. Di alam barzah juga begitu. Ada keluarganya, ada anaknya, ada sahabatnya membacakan doa, Masya Allah, kebaikannya bertambah. Pahalanya bertambah. Ada yang memohonkan ya ampun maaf kepada Allah Ta'ala, tiba-tiba kesalahannya ditip ditip sebab ada di alam barzah itu nanti kita ketemu. Yang mau ketemu duluan ya silakan Daftar. Namanya malaikat rauman namanya. Malaikat rauman. Malaikat rauman itu tugasnya menyuruh kita mencatat seluruh amal kebaikan dan seluruh amal kejelekan. Semuanya disuruh tulis. Tulis. Papan tulis seseorang je kemos. Munida, kamu saida. Papan tulis dosa, tulis. Tulis. Seperti kebani. Bergetobar. Mentangkatan dulu kayu kagak kebeli. Mentangkat. Aksir tulis. Bahkan buktinya. Tulis. Amal selesai mentekawang. Itu jadi mereknya. Bertulis. Langsung. Tiba-tiba karena nanti bangun dari alam kubur di Yaumul Ba'thi setelah hari kiamat, tiba-tiba ini saat ini beli salah-salah kenal ditip Masya Allah, berkat doa daripada keturunannya masih hidup di dunia. Sehingga ada sebuah cerita, Masya Allah cukup panjang yang pidato juga. Nah, Masya Allah, ada seorang Masya Allah suami meninggal kan istri dalam keadaan hamil besar. Sebelum meninggal dia berpesan, wahai istriku, kalau anak saya lahir hanya satu saya minta. Bila dia sudah bisa bicara, serah dia ke guru ngaji. Gimana? Di suami. Misalnya. Iyalah. Misalnya di suami. Ambil. Ingat. Itu not so true. Ini ya for example only. Terus. Masya Allah. Oh ya, gini, mati terus. Matinya ya udah, karena mungkin amal ibadah kurang, pasti siksa kubur ada menanti. Disiksa di kubur, terbelak betul. Aduh, ya Allah, cuma apa main tempelek tertujak tandangnya, kalau selesai. Kayak penjara di Indonesia sudah, penjara di mana saja.
Di penjara itu ada namanya sel tikus. Bukan tikus isinya, manusia. Tapi kenapa dinamakan sel tikus? Terlalu ketat, Sempit. sempit. Begini ada tidak? Nyekuk doang. Anehnya sel tikus. Saya tahu ini karena ada orang pernah masuk penjara. Bukan Tian. Mudah-mudahan enggak. Sel tikus. Masya Allah. Kalau sudah masuk sel tikus, udah kena sudah. Belum lagi yang lebih parah lagi, tidak pernah lihat matahari. Dan sel tikus itu biasanya tidak ada matahari kelihatan. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu di dunia. Gimana kalau di akhirat? Oh, di sel dulu ente. Jangan main. Sel dulu. Masya Allah. Nah, ayah benar dia disiksa. Tiba-tiba lahir anaknya. Belum bisa ngaji. Baru lahir. Setahun belum bisa. 2 tahun belum bisa. 3 tahun belajar bicara. 4 tahun baru bisa disuruh kiri kanan. 5 tahun, 6 tahun baru bisa di-store ngaji. Masya Allah. Tetapi coba, tahun pertama, kedua, ketiga, pertama, disiksa terus. Disiksa tikus. Lelah. Akhirnya Masya Allah, begitu di-store ngaji, disuami, Masya Allah. Assalamualaikum, Pak Guru. Nafian, tiang serah, tiang ngaji, amanat, lestaki, antiang pirang, ini orang. Oh, sudah datang lima dia, datang. Baru diajar Bismillah saja. Sini, kamu murid baru, coba baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Diajar sama guru baru. Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca ayat Al-Quran Bismillah, langsung orangnya di alam barzakh berhenti disiksa oleh Allah. Kenapa? Inna Allah yastahi an yu'adziba 'abdahu fid dunya wa banuhu fil qabri wa banuhu fawqa dunya yaqra'u kitab Allah. Allah sangat malu menyiksa hambanya di alam kubur sementara anaknya di atas dunia pandai membaca Quran. Pandai membaca Quran. Malu. Kenapa bacaan anak bisa mensyafaati orang tuanya di alam barzakh? Maka kalau orang meninggal dunia, paling afdal jadi bacaan adalah Al-Quran. Siapapun kita punya keluarga, maka program di Yaman itu, hari Jumat wajib kita ziarah makam. Makam para awliya bersama orang kampung di sana. Apa yang dibaca? Yasin. Terus Yasin, kemudian ayat kursi, amanah Rasul, terus bacaan kulhu dan sebagainya. Quran, bahkan ada yang khatam Quran. Itu yang paling baik. Kenapa? Quran itu syafi'an di ashabi. Menjadi penyelamat, penolong bagi yang memilikinya. Sekarang dia punya anak. Anaknya memang baca Quran, tapi anak itu punya siapa? Siapa penyebabnya itu lahir? Kan ibu bapaknya. Nah mungkin punya ibu bapak, enggak punya ibu bapak. Pasti seperti dia baca Quran, papuk dia mau, balut dia mau, pahala. Kemudian mungkin orang tua lahir tanpa balut. Ada bapakku. Penarakin amat dia, arah papuk dia. Penarak papuk dia, arah balut. Dia mungkin tiba-tiba muncul oleh batuk. Masya Allah. Nah, mungkin itu impossible itu kan. Maka seluruh keluarga ke atas semuanya penyebab saya ada, dapat dia pahala. Cuma yang terdekat lebih besar. Lebih besar. Masya Allah. Itulah waladun salihun yad'ulah. Anak keturunan yang terus berdoa untuk orang meninggal dunia. Jadi di alam barzakh ada perubahan. Ada. Maka kalau kita menyayangi keluarga di alam barzakh, bismillah. Sedekahkan dia, bacakan dia Quran. Kalau gak bisa, undang orang seperti ini. Bismillah. Suruh baca Quran. Setelah itu suruh pulang walaupun gak diberi makan. Wah, ini ngalah. Ya guna pegawai sebenarnya wah niki. Untuk roh niki sedekah itu dengan mati kan niatan para arwah. Masya Allah, para arwah diniatkan. Hanya apa? Kenapa? Balik langgar sak mungkin tak perlu besar berbalik saya pejasa. Namun dia dengan sak juluan. Niki kan? Arah masih saling seling-seling sak jadi pihak sak sampun daik sak istilah naik te buka seorang buka desa sak padung kayu sak nyesol. Sapia bangkat, sapia lendang, arang. Kita menikmati jasa mereka. Kenapa kita tidak baca Fatihah untuk mereka? Kenapa kita lupakan mereka?
Bila perlu adakan gawe di masjid setiap minggu malam Jumat. Untuk siapa? Papu balik betoket sampai Atsuangi selesai. Apalagi kalau dimotori oleh kepala desa, berkah jadi kepala desa terus. Silakan Pak Kepala Desa, boleh malam Jumat nanti anggarkan dari desa apa membalas jasa leluhur. Cocok. Insyaallah. Kalau tudut-tudut dulu lapornya. Ya petang demo. Dapat itu. Maka marilah kita menjadi auladan solehin. Yad'una li abaihi wa ummahatihi. Insyaallah menjadi kanak saleh senantiasa berdoa untuk orang tua dan keturunan yang sudah meninggal dunia. Al-Fakir tiang sendiri alhamdulillah teman tiang berdoa untuk ina pak amak papu balok bi toker kotek kelatek bi cicik merik bi tamu udik beli tua tanah cicik merik jauh rapat mina mama mosor bi bi tamu. Al-Fatihah. Alhamdulillah di pondok yang tempat lalu Aziz sekolah tiap pagi kita khatam Quran 2 kali, termasuk tadi pagi, besok pagi juga, terus besok lagi. Untuk siapa? Kami niat untuk Rasulullah, untuk keluarga Rasulullah sampai hari kiamat keturunannya, untuk sahabat keturunan sahabat sampai hari kiamat, untuk para alim ulama perjuangan Rasulullah sehingga kita kenal namanya Islam, untuk guru-guru kita semuanya tanpa kecuali, untuk ina amak papu balu bitoke kotek koleng, kotek apa kejegaran ditapan kan sampai yang pertama masuk Islam, bin jadi tamu kan, ina amak kudik beli jauh rapat, langan ina langan mama langan bu dulu langan mulu langan buka langan tabe, bin sebut tuh. Nah hadiah kali itu pahala 30 juz, Masya Allah 2 kali 30 juz setiap pagi, baru dia baca sampai khatam. Sama-sama 1 juz. Dulu suka dengan belum dasar juz. Sama-sama 1 juz. Kami 60 orang berarti 30 kali 2 juz. Masya Allah. Insya Allah almarhumah ini dapat karena ada cucunya di sana. Dapat dia pahala berapa? 30 kali 2. 30 juz kali 2. Tiap hari. Itu program. Masya Allah. Kenapa? Ingin kita membalas jasa mereka. Masya Allah. Barang-barangnya lah makin kan molah makin kan. Lalu saya nangga selain la ilaha illallah berbing kelelah lah. Ulah gagan dengan ketok tim, belai apa kan? Belai berlebih nanti. Sampai nanti jablay dah. Belai arah belai petok kalau tim, arah belai ulah kepu. Apa namanya? Belai buntung. Belai jarang. Belai kuda Belai kuda jarang, belai jarang banget. Masya Allah. Tapi mereka punya jasa. Keringat mereka telah berjatuhan di sini, capek mereka sehingga kita sekarang, Masya Allah, senang-senang, enak-enak. Lalu kita tidak ingat, maka kita tidak pernah bisa berterima kasih. Kalau nggak bisa berterima kasih kepada leluhur kita yang mendahului kita, gimana mau berterima kasih kepada Allah? Malam yashkurin nas dan yashkurin dan. Para siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada sesama manusia, maka jangan harap bisa berterima kasih kepada Allah. Aneh. Maka perlu kita saling berterima kasih. Atau tabiasi, terima kasih. Kita balas jasa-jasa mereka. Makanya kalau tiap di kepala desa di sini, tidak ada angka rumahnya jelek-jelek di sini. Ya, uang-uang desa dikelola untuk desa, untuk kemakmuran di desa. Gila beda gede emang. Siapa guru ngaji catat? Berapa gajinya? Ya Allah, guru ngaji luan, Masya Allah, free. Free, without salary. Tanpa gaji. Ya, 0 gajinya. Desa berbuat berapa? 1 juta per bulan. Oh iya. Keren. Benar pengajian atau guru tidak selawat? Ya, Boleh pahala kepala desa gitu. Pahala mimpi. Itu menjadi kepala terhebat itu. Jangan hanya bisa jadi kepala dosa. Kepala desa. Ampunan. Beliau ini kan komite di pesantren. Intinya alhamdulillah sudah hafal 9 juz. 8 juz. Alhamdulillah. Alhamdulillah Fadli sudah kelas 2 di sana. Alhamdulillah sudah dapat 8 juz. Nuras di bapak kan 30 juz nih ya. Bapak ini Nuras berani 2.
Aku ngancem melayan ini, ngancem. Pokoknya dengan anak mama aja bayangkan ngancem. Dia bilang anak mama mengerap mati. Dia ngancem-ngancem. Pokoknya ngarep dengan. Makanya yang belum punya anak lagi ancam setelah kesini dengan anak mama. Masya Allah. Salah sebenarnya itu lagu. Iya, mulai nasib nih. Udah bagus nasib. Jadi di alam rasa masih bisa berubah. Kapan tidak ada perubahan sama sekali? Tatkala orang sudah selesai ditimbang amal ibadah, sudah dihisab dan ditimbang, sudah nggak ada lagi. Di sana sudah jelas siapa yang ke neraka, siapa yang ke surga dengan lewat di jusrun yang tentu alamat di jahanam, jembatan yang membentang pas di atas neraka. Panjangnya masirata al-khamsami'ati am, perjalanan 1.500 tahun. Ya kebelo jembatan ini. Ada minasyari wa hadu minasayy, lebih kecil dari satu helai rambut dan lebih tajam daripada pedang. Berbeda juga. Jembatan Kanal Beparat. Jembatan apa? Berbeda dengan jembatan Kodean si bulu. Murangan si pedang. Liwat harus geri-geri mana? Neraka di Banggeri. Tetapi ajaib, Masya Allah, ajaib luar biasa. Di sinilah tergantung bahasa belum sampai tergantung amal ibadah. Yang bagus, Masya Allah, terkadang Masya Allah tidak merasakan ada jembatan. Kok di depan surga sudah? Kok di depan surga? Salah satunya adalah seorang janda. Janda tuan guru atau janda ustadz, janda orang saleh yang tidak mau menikah, mempertahankan kesolehan suaminya. Pada di julur surga. Masya Allah. Tidak diganggu. Anu menarak tuan guru ini kalau pun arak seperti ada balik di bahan. Dia potong kedoang itu ya. Masya Allah. Ada yang melihatnya mungkin besar sebesar dunia ini, tinggal dia melenggang saja sesukanya. Ada yang kecil, ada yang betul-betul tidak bisa melihatnya, hanya belum melangkah sudah jatuh ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu rata-rata orang kafir. Orang kafir nggak lihat, terjuruk semereka, lama, susul, terjuruk langsung marah dengan kerobek soalnya. Masya Allah. Nah, kalau sudah itu tidak ada lagi perubahan, sudah neraka, surga. Maka mudah-mudahan kita di tahun baru ini, sebelum tidak adanya perubahan, mari kita berubah dari sekarang. Terutama kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kualitas pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita buktikan betul-betul kita menjadi hamba yang mukallaf, menerima beban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya, kenapa engkau dijadikan menjadi kekasih Allah? Apa penyebabnya? Beliau menjawab, tamamtu ala ma kallafa Allah. Saya tidak pernah menyerah, saya tidak pernah mengeluh terhadap apapun beban yang Allah berikan kepada saya, walaupun harus menyembelih anak saya sendiri. Tidak pernah saya mengeluh. Itu Nabi Ibrahim, maka menjadilah kasih Allah. Apakah Nabi Ibrahim saja jadi kekasih Allah? Tidak, kita semua bisa. Asal gimana? Sama seperti Ibrahim alaihissalam. Saya tidak akan mengeluh apapun kewajiban yang telah diberikan oleh Allah kepada saya, walaupun sulit. Musim dingin, hingga masih doang. Jadi Goyo kira dengan mau beli un speaker ngebang lagu tema aru ke petes dia pira kedua itu sambil antarkan menjaga. Yo, itu kan. Namun Masya Allah di mana saja sama kondisi masjid. Maju sah. Lagu dalam tengah raus ya, mesak di surga. Tengah raus, dia Allah, raus di samping langit sak pintu di raus. Kalau kayak masjid jauh bulan pergi, dia nak bodoh, jadi bodoh. Salah, Masya Allah. Untuk itu
makna di antara makna tahun baru ini ya kita berubah, kita hijrah, kita harus masuk kepada kelompok yang namanya HBR. Habib Rizik. Bukan Habib Rizik, HBR, himpunan berani hijrah. HBR. Tadi saya jumpai dengan beberapa komunitas, masya Allah yang berani hijrah, masya Allah yang asalnya anak SMP, anak SMA, masya Allah saya jumpai suka maulid, suka zikir, suka ngaji, dan masya Allah bercadar. Kami ini adalah HBR. Apa itu? Ini takut pertahankan. Cewek semua dan masih gadis, nawarin kita lagi. Ya Allah pinang. Silakan guru, kalau kayu pilih. Siap di poligami. Mereka berani berubah. Kenapa kok baru di poligami? Timbang mosok. Timbang mosok. Iya. Iya, wanita tuh deh. Jadi mudah-mudahan almarhumah yang kita doakan, mudah-mudahan di alam barzahnya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ketabahan, kesabaran, terutama Mami lalu Mustafa. Mudah-mudahan beliau dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, umur panjang, sehat walafiat, dan seluruh keluarga dijajarin beliau yang sudah yang masih hidup, dan cucu-cucunya juga mudah-mudahan dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih sekolah dimanapun dia sekolah, mudah-mudahan diberikan ilmu yang barakah, yang manfaat, berguna, yang mendatangkan pahala untuk orang-orang yang telah meninggal dunia sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.